Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Dwi Asabila dengan NIM 24500916260. Dalam video ini saya akan membahas beberapa soal perhitungan gaji dan upah karyawan berdasarkan ketentuan perusahaan. Latihan soal yang pertama. Soal pertama yaitu berasal dari PT Yamamura yang menetapkan ketentuan pengajian sebagai berikut. Hari kerja Senin sampai Jumat, jam kerja normal 8 jam per hari, upah reguler dan lembur $5 per jam. Premi lembur 75% dari tarif upah, PPh karyawan 15%. Kita diminta menghitung upah bersih yang diterima karyawan berikut dalam seminggu. Yang pertama, Amin 45 jam. Yang kedua, Aja 48 jam, Ara 40 jam, Ason 38 jam. Langkah-langkah perhitungannya yaitu: yang pertama, menentukan jam lembur. Jika bekerja lebih dari 40 jam atau minggu, maka kelebihan jamnya dihitung lembur. Yang kedua, menghitung upah reguler. Upah reguler sama dengan jam kerja normal dikali $5. Yang ketiga, menghitung upah lembur. Upah lembur sama dengan jam lembur dikali $5 ditambah premi lembur 75% dikali $5 dikali jam lembur. Menghitung total upah kotor. Total upah kotor sama dengan upah reguler ditambah upah lembur. Yang kelima, menghitung pajak PPh 15%. PPh sama dengan 15% dikali total upah kotor. Selanjutnya, menghitung upah bersih. Upah bersih sama dengan total upah kotor dikurangi PPh. Sekarang saya akan menjelaskan contoh perhitungannya. Amin 45 jam. Jam lembur sama dengan 5 jam. Upah reguler sama dengan 40 dikali $5 sama dengan $200. Upah lembur sama dengan 5 dikali $5 ditambah 5 kali 75% kali $5 sama dengan $43,75. Total upah kotor yaitu $243,75. PPh-nya 15%, 36,56 $. Upah bersih $207,19. Sekarang lanjut kasus yang kedua. Kita punya kasus dari PTX yang menggunakan sistem pengajian berdasarkan output kerja karyawan. Ketentuannya, dibutuhkan 10 menit untuk membuat 1 unit produk. Upah pokok 150 per hari untuk 7 jam kerja. Data output karyawan selama 5 hari kerja diberikan pada tabel berikut. Langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, menentukan total jam kerja dalam 5 hari. 7 jam dikali 5 hari sama dengan 35 jam. Dalam 1 jam, karyawan bisa membuat 6 unit produk. Yang kedua, menghitung upah pokok. Upah pokok tetap per 5 hari sama dengan 150 dikali 5 sama dengan 750. Yang ketiga, menghitung total upah kotor berdasarkan jumlah unit output karyawan. Total upah pokok ditambah output kali tarif per unit kerja.
Tarif per unit dihitung dari total upah pokok dibagi estimasi output standar. Lanjut ke kasus yang ketiga. Pada kasus ini, PT X menggunakan Taylor Differential Piece Rate Plan yang menentukan dua tingkatan intensif. Jika output lebih besar 12 unit per jam, upah per unit sama dengan 2. Jika output lebih kecil 14 unit per jam, upah per unit sama dengan 3. Langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, hitung output per jam dan tentukan tarif per unit. Yang kedua, hitung total upah kotor berdasarkan jumlah output masing-masing karyawan. Selanjutnya, kasus yang keempat. Kasus terakhir dari PT Liman memiliki sistem pengajian yang mirip dengan kasus pertama dengan rincian hari kerja Senin sampai Jumat, jam kerja normal 8 jam per hari, upah reguler dan lembur $5 per jam. Premi lembur 75% dari tarif upah, PPh 15%. Karyawan yang perlu dihitung upahnya yaitu Rina 46 jam, Reni 47 jam, Rini 40 jam, Roni 39 jam. Langkah-langkah perhitungan sama dengan kasus yang pertama. Yang pertama, hitung upah reguler. Yang kedua, hitung upah lembur. Yang ketiga, hitung total upah kotor. Yang keempat, hitung pajak PPh 15%. Yang kelima, hitung upah bersih. Jadi, itulah cara menghitung upah karyawan dengan berbagai metode perhitungan berdasarkan aturan perusahaan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah menghitung gaji dalam situasi nyata. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.